masih berusia muda, janganlah pernah takut untuk bermimpi, karena pada hakikatnya saya ini nggak pernah punya mimpi aja bisa jadi bupati. Apalagi kalian yang mimpinya tinggi, saya yakin pasti bisa mencapai hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini berada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sekarang saya berada di Pandowo, Kabupaten Kediri, untuk ngobrol dengan Mas Bupati. Kenapa saya panggil Mas Bupati? Karena beliau masih muda. Namanya adalah Hanindito Himawan Pramana, sarjana hukum. Nanti kita akan ngobrol panjang karena beliau masih berusia 28 tahun. Yuk kita ikuti bersama ngobrol kita pada kesempatan sore hari ini. Hanindito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Dito kini resmi menjabat sebagai Bupati Kediri. Pada Pilkada Kediri 2020, Mas Dito yang berpasangan dengan Dewi Maria Ulfa memperoleh suara unggul sebanyak 73,3%. Sedangkan Kota Kosong memperoleh 26,7% suara. Mas Dito merupakan anak sulung Sekretaris Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 Pramono Anung. Keikutsertaan Mas Dito di Pilkada Kediri awalnya tidak mendapat restu dari sang ayah karena usianya masih terbilang muda dan sedang berkarir di Jakarta. Namun dorongan kuat justru muncul dari DPP PDIP agar Pramono merestui anaknya. Mas Dito yang berpasangan dengan Dewi Maria Ulfa mendapatkan rekomendasi 9 partai, yaitu PDIP, PKB, Golkar, PAN, Demokrat, Nasdem, PKS, Gerindra, dan PPP. Simak perbincangan News Director Tribun Network Febi Mahendra Putra dengan Bupati Kediri 2021 Hanindito Himawan Pramana dalam wawancara eksklusif. Nah, para Tribuners, kita sekarang sudah bersama Mas Bupati Hanindito. Ya, selamat sore Mas. Selamat sore Om. Om apa Pak ini saya manggil? Om saja lah, biar saya kelihatan muda Mas Bupati. Saya tak buka Mas. Mas Bupati, saya kepingin ngobrol ini santai saja. Monggo. Karena para Tribuners tentu kepingin tahu. Mas Bupati Hanindito usia 28 tahun. Setelah kurang lebih sebulan jadi Bupati di Kabupaten Kediri yang luas wilayahnya lumayan Mas Bupati. Sangat. Gimana perasaannya? Ya, yang pertama yang pasti mulai dari sekarang, dari awal di saat hari pertama kerja, hal yang pertama saya belajar sampai hari ini dan terus beradaptasi adalah memikirkan satu masalah dengan masalah yang lain itu dengan jangka waktu yang mungkin tidak lebih dari 1-2 jam. Oh gitu ya. Itu yang saya masih terus belajar sampai hari ini. Itu sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Dan kemudian apakah ada satu perasaan misalkan excited kayak, atau kemudian merasa kiko atau merasa asing dengan lingkungan baru ini Mas Bupati? Sebenarnya kalau asing enggak, excited jelas. Karena di satu sisi kita bisa, di saat kebijakan yang saya keluarkan itu bisa dirasakan oleh masyarakat, itu pasti excited. Ada kepuasan batin tersendiri yang tidak bisa diungkapkan. Nah itu artinya excitednya lebih di situ. Di saat, jadi setiap Jumat saya itu punya program Jumat Ngopi. Ngobrol persoalan dan solusi. Saya diskusi sama masyarakat, masyarakat bertanya, saya memberikan solusi. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu tuh kadang saya roadshow datang ke desa-desa, diskusi sama kepala desa. Nah dari situ saya bisa tahu persoalannya apa sih. Nah itu di saat saya bisa memberikan solusi itu ada kepuasan, excitednya di situ. Itu. Mas Bupati, ketika Anda berkunjung ke sana kemari ngobrol dengan rakyat, ada nggak yang Anda rasakan lucu atau mengejutkan selama Anda menjadi bupati beberapa waktu belakang? Ada. Salah satu contohnya baru Jumat kemarin. Ada salah satu masyarakat yang melaporkan bahwa beliau merasa bahwa tanah itu adalah miliknya, bukan aset milik Pemkab. Lalu saya minta sertifikatnya mana Pak, monggo ditunjukkan. Beliau menunjukkan sertifikatnya tahun 1872.
Artinya kan logika berpikir yang paling simpel, masa mungkin ada sertifikat tanah tahun 1872? Belum ada mesin tik. Nah itu salah satu hal yang ya saya anggap lucu lah. Iya. Gitu. Yang gitu-gitu pasti ditemui. Nah, di dalam menghadapi hal-hal yang sebelumnya tidak pernah Anda rasakan, apa yang biasanya terbersit dalam hati Mas Dito? Kayak tadi, ini 1800 belum ada mesin ketik, tiba-tiba ada sertifikat. Lalu apa yang Anda rasakan di dalamnya? Ya pasti tentunya ada rasa ingin ketawa, jelas namanya manusia. Tapi satu sisi saya mencoba memahami menjadi posisi masyarakat ini. Tetap ada di saat dia merasa itu miliknya, walaupun pada faktanya tidak mungkin bisa dikatakan. Nah ini bagaimana caranya Pemkab menyampaikan kepada masyarakat bahwa nggak mungkin Pak, ini bagaimana kita komunikasi dua arahnya. Jadi saya memahami kalau ada hal-hal yang di luar dugaan tuh bagaimana sih komunikasi sama masyarakatnya, bagaimana komunikasi sama orang-orang yang kadang suka memberikan kejutan-kejutan itu. Iya. Mas, kebetulan ya Anda lahir dari keluarga Pramono Anung yang kebetulan sekarang diberi kepercayaan menjadi pejabat negara. Nah, ketika Anda menjadi pejabat ini, apa pesan utama dari ayah dan ibu Anda kepada Anda? Ya, jadi pesan Bapak dan Ibu yang paling saya ingat pada saat hari pencoblosan karena Bapak dan Ibu datang ke Kediri. Pesannya hanya satu, jagalah nama baik keluarga. Artinya apa yang sudah dibangun selama ini jangan sampai saya yang mencederainya. Jadi memang membuat nama keluarga menjadi baik itu satu hal, mempertahankan itu juga satu hal lagi. Karena saya ini sudah punya kodrat, sudah punya garis tangan. Kalau saya berhasil, orang akan pasti ada segelintir orang yang punya pikiran, oh iya jelas saja kamu berhasil, karena kamu anaknya Pramono Anung. Tapi kalau kamu gagal, oh bodoh banget tuh kamu Dit, oh kamu anaknya Pramono Anung, itu akan stigma itu akan selalu ada. Dan saya berusaha untuk apa? Saya bukan mematahkan karena apakah satu keniscayaan, iya saya sebagai anaknya Pramono Anung, tapi bagaimana saya bisa pintar-pintar memanage dan mengelola supaya ini bukan terus serta-merta anak siapa, tapi di Kediri ini dengan saya mengabdi ini bisa membuktikan bahwa mau anak siapapun kalau memang tidak dari hati tidak akan pernah bisa. Gitu. Mas Dito, Mas Bupati kebetulan di Pilkada serentak 2020 ini banyak melahirkan tokoh-tokoh muda. Ya, mulai dari Anda sendiri, putranya Pak Jokowi, menantunya Pak Jokowi, demikian pula dengan kepala-kepala daerah yang lain. Menurut Anda, apa sih yang menyebabkan orang sekarang ini cenderung memilih orang-orang muda? Ya meskipun yang tua ada juga. Ya gimana ini Mas? Ini sebenarnya dilematis ya menjawabnya ya. Tapi tanpa mendiskreditkan yang lebih tua atau yang lebih dahulu lahir. Jadi gini, kalau saya melihatnya, apalagi sekarang kita kena pandemi. Kita sekarang dituntut di era digital. Saya punya pandangan bahwa biasanya artinya tidak secara menyeluruh, yang muda ini jauh lebih adaptif dengan perkembangan zaman. Saya selalu punya pendapat atau filosofi bahwa yang lebih bisa bertahan hidup dan sukses itu adalah orang yang lebih adaptif. Nah makanya kenapa kok sekarang masyarakat mungkin juga secara rasionalitas lebih terbuka, makanya lebih banyak yang condong ke anak yang atau pemimpin daerah yang lebih muda dibandingkan yang lebih tua. Jadi mereka yakin ini lebih bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mas Dito, terus terang ketika melihat Anda pakai baju seragam, Mas Gibran pakai baju seragam coklat begini, lalu kemudian menantunya Pak Jokowi Bobi pakai seragam, tuh kelihatan aneh gitu buat saya. Lucu aja ada anak muda tiba-tiba menggunakan uniform yang lengkap. Anda sendiri merasa pernah nggak ngaca gitu aneh gitu? Sangat. Sampai hari ini tadi pagi saya sampai siang nggak pakai seragam karena turun ke masyarakat. Saya nggak biasa pakai seragam. Tapi kalau sudah balik ke pendopo dan ada rapat, biasanya saya pakai seragam. Tadi pakai pun barusan sebelum ini juga merasa masih aneh. Kayaknya selamanya akan masih ngerasa aneh sih. Gitu. Saya membaca komentar di Facebook atau Instagram Bapak Pramono. Ada kalimat yang lucu yang saya baca di situ. Inilah untuk pertama kali saya melihat Mas Dito pakai seragam. Atau uniform lah. Saya menafsirkannya bahwa Bapak Anda sendiri juga merasa aneh lihat Anda pakai seragam. Pasti semuanya. Bahkan itu sempat jadi hal yang saya diskusikan sama istri. Apa saya nggak usah pakai seragam ini ya? Saya pakai seragam yang lain ya. Tapi nggak mungkin ini kewajiban saya untuk pakai seragam ini. Senin sama Selasa kalau saya nggak salah. Senin sama Selasa ya. Senin sama Selasa. Oke, Mas Dito,
ketika Anda memimpin satu kabupaten yang besar dengan potensi yang besar, apalagi Kabupaten Kediri ini bakal punya bandara juga, terkenal di mana-mana karena ada perusahaan rokok dan sebagainya. Mimpi apa Anda untuk meninggalkan legacy sampai 5 tahun ke depan pada kota tempat keluarga Anda dilahirkan? Ini kan tempat asal, istilahnya tempat asal usul Anda kan? Iya, betul. Apa Mas obsesi atau legacy yang akan ingin Anda tinggalkan? Jadi begitu bicara Kabupaten Kediri akan punya bandara, di belakangnya pun juga ada Gudang Garam sebagai single investor, maka mimpi yang saya harapkan adalah Kabupaten Kediri ini bisa dalam masa kepemimpinan saya 3 tahun 8 bulan itu bisa menjadi epicentrum baru di Jawa Timur. Contohnya kan sekarang Surabaya punya bandara dan jadi epicentrum. Banyuwangi juga melakukan hal yang sama. Cuman tinggal bagaimana pemerintah daerahnya harus memutuskan apakah sektor mana yang mau digenjot di awal. Kan kalau infrastruktur jelas. Karena apa kaitannya dengan Kediri ini, kalau nanti punya bandara tapi jalannya nggak mulus, maka akan sia-sia. Orang nggak akan ada yang mau datang karena dianggap jalan tidak bagus. Pariwisata juga akan jadi sektor yang akan kami genjot. Jadi ada 3 sebenarnya. Pertanian, paling pertama infrastruktur, kedua pertanian, yang terakhir pariwisata. Jadi kalau jalannya sudah bagus, maka kita akan genjot pertaniannya. Jadi artinya jangan sampai kita sekarang Kabupaten Kediri ini salah satu produsen cabai terbesar. Per tahun kita 180 juta ton. Tahun ini kita turun tinggal di 90 sampai 80 juta ton, ada penurunan 50%. Tapi kenapa kok kita distribusi sedikit terlambat? Karena jalan kita kurang bagus. Nah, akhirnya saya putuskan infrastruktur harus diperbaiki. Toh ini nanti akan relate, akan berdampak kepada pertanian dan pariwisata. Investor juga pasti akan melihat di saat perizinan mudah, infrastrukturnya bagus, pasti akan berbondong-bondong datang, apalagi akan ada bandara. Jadi legacy yang akan ditinggalkan adalah itu tadi yang saya sampaikan. Saya pengen Kabupaten Kediri ini jadi epicentrum baru di Jawa Timur. Gitu. Mas Bupati, para tokoh muda ini selalu berhadapan dengan hal-hal yang praktis cepat. Karena apalagi masa Anda tidak 5 tahun tapi 3 tahun 8 bulan. Tetapi Anda harus berhubungan dengan para birokrat atau birokrasi yang kita sendiri tahu bahwa ya begitulah birokrasi. Anda sudah membayangkan nggak nanti suatu saat Anda akan frustasi menghadapi para birokrasi, padahal Anda kepingin segalanya menjadi cepat? Kalau frustasi mungkin nggak, cuman lebih banyak istighfar mungkin. Kalau frustasi sih enggak ya, cuman istighfar aja. Kadang begini, birokrasi ini satu hal yang sudah terjadi bertahun-tahun. Artinya untuk merubah sesuatu itu perlu proses semuanya. Contoh sebelum ketemu Om, saya menyebut Om aja biar awet muda. Itu tadi saya baru saja diskusi sama Pak Sekda. Saya sampaikan, Pak, dalam pengambilan keputusan penerbitan Perpup, saya minta untuk diakselerasi. Lalu ini yang saya tidak perlu ceritakan semuanya. Jadi artinya itu saya sampaikan hampir setiap hari, baik sama Sekda, kepala dinas. Jadi saya artinya bagaimana sih caranya supaya bisa cepat? Itu adalah atensi atau pemimpinnya menunjukkan itu menjadi urgensi. Nah, jadi saya kemarin pada saat rakor pertama dengan SKPD, itu saya sampaikan bahwa saya minta per hari ini panjenengan semua bantu saya untuk menjawab keluhan masyarakat. Bagaimana caranya? Aktifkan semua media sosial panjenengan. Dari situ mereka kan, contoh ada aduan, Pak saya mau buat KTP, saya butuh hari ini juga untuk kerja, ngelamar kerja. Tolong Pak Kepala Dinas Dukcapil dibantu yang seperti ini. Nah, ini sudah mulai hidup sekarang di kabupaten itu. Jadi dimulai dengan bagaimana menyambungkan antara SKPD teman-teman dinas dengan masyarakat. Jadi bukan saya yang menghadapi terus-terusan. Saya menghadapkan teman-teman dinas dengan masyarakat langsung. Karena saya pun juga berhadapan dengan masyarakat sebagai pelayan. Tapi Mas Bupati yakin ya, hal-hal buruk di birokrasi itu pelan-pelan bisa diperbaiki, Mas? Yakin, karena itu terjadi di beberapa daerah. Artinya bukan hal yang mustahil, Pak. Mustahil. Oke. Mas Dito, menurut Mas sendiri, apakah ada pengaruhnya sih posisi Anda sebagai anak Pak Pramono itu ada pengaruhnya dalam tugas-tugas sehari atau sebaliknya? Enggak. Kalau dibilang pengaruh jelas ada. Tapi artinya apakah itu pengaruh yang sangat signifikan? Tidak. Karena di saat pengambilan keputusan, contoh seperti bagaimana respon pemerintah Kabupaten Kediri terhadap penanganan COVID. Itu hal yang saya tidak bisa
belum tentu bapak saya bisa memutuskan itu gitu. Terus bagaimana di saat harga cabai tembus di angka 120.000 yang tadinya 90, naik 98, naik 110, yang segitu signifikannya. Artinya hal-hal seperti itu tetap saya sendiri yang harus memutuskan. Jadi berpengaruh iya, cuman mungkin tidak dalam setiap keputusan saya. Karena contoh begini, ada satu kepala daerah yang mengatakan bahwa enak Mas Gibran, enak Mas Bobi, karena apa? Kalau dia harus berhubungan dengan pemerintah pusat, dia harus berhubungan dengan para investor, dia nggak perlu susah. Karena orang tahu bagaimana itu manfaat yang bisa dipakai. Demikian pula Anda, ya kan, berhubungan dengan para menteri, berhubungan dengan para pejabat di Jakarta kan, mau tidak mau kan kita harus berhubungan dengan mereka. Pasti itu kan ada gunanya kan? Iya, sangat sampai hari ini pun alhamdulillahnya bukannya saya menggunakan itu semua, tapi selama ada program dari pemerintah pusat yang memang ditujukan untuk pemerintah daerah, itu yang sejauh ini memang ada beberapa yang datang ke Kabupaten Kediri dan mungkin prosesnya lebih mudah, mungkin saya juga nggak tahu, saya nggak tahu terjadi di daerah lain. Jadi kalau ada kepala daerah yang menyampaikan enak sebagai Mas Gibran dan Mas Bobi, mungkin saya pun juga mendapatkan benefitnya. Tapi balik lagi, yang Om harus pahami, di setiap kemudahan itu selalu ada tantangan yang tersendiri lagi. Ekspektasinya pun juga pasti akan bertambah orang. Mas Bupati, kebetulan ketika Anda menjabat, lagi seluruh dunia ini lagi nggak bagus. Ada pandemi lah, lalu kemudian pertumbuhan ekonomi turun lah. Lalu pendapatan turun, daya beli turun. Nah, ketika Anda menghadapi situasi pandemi dan Anda mendapat mandat dari rakyat, Anda merasa ini sesuatu, waduh, ini saya dapat sesuatu yang nggak enak ini, atau bahkan sebaliknya. Betul nggak? Ya, betul. Kalau Anda berkuasa 5 tahun yang lalu, persoalan ini tidak begitu rumit. Nah, sekarang, seperti sekarang ini, vaksin memang sudah ada, tetapi belum tentu dia bisa membantu atau memutus mata rantai. Bagaimana menurut Mas Bupati? Jadi tantangannya kalau kita bicara pandemi, ini tantangan semua kepala daerah yang menjabat sekarang. Artinya tidak membedakan kepala daerah yang baru ataupun yang sudah pernah menjabat. Cuman yang membedakan yang baru ini biasanya ada kaget-kagetnya pasti. Contoh, di saat setiap mingguan kita selalu rapat PPKM Mikro, sekarang sudah sampai jilid 3. Itu selalu dijabarkan dari provinsi, Kabupaten Kediri. Nah, itu biasanya kita ini saya terutama sebagai kepala daerah, ada perasaan malu kalau sampai angka COVID tidak bisa ditekan. Lalu satu sisi kita dan saya sebagai kepala daerah punya kesadaran untuk menekan angka COVID. Tapi satu sisi di saat menekan angka COVID ini pasti kita menutup jalan, menutup tempat wisata. Satu sisi banyak masyarakat yang sudah sambat, sudah berkeluh kesah, Mas, kalau kayak gini kita bukan mati karena corona, tapi kita mati karena lapar. Nah, ini yang akhirnya sebagai kepala daerah, itu yang tadi mungkin Om sampaikan, ya di situ kita pintar-pintarnya bagaimana supaya balance. Nah, ini sekarang saya sebagai Bupati Kediri sedang mencoba mengkaji, kalau Kabupaten Kediri bisa bergeser ke zona kuning, mungkin kita akan mulai minta tempat wisata mengusulkan ke Satgas Covid. Jadi kita akan berikan ruang untuk ekonomi masyarakat ini bisa bangkit lagi. Nah, itu saya terus terang perlu waktu 1 bulan. Nah, itu mungkin bagian dari kekagetan yang saya alami begitu menjadi kepala daerah. Tribuners, kita break sejenak, kita akan lanjutkan setelah ini. Bagaimanapun Anda bisa maju karena restu partai. Anda pernah bertemu dengan Bu Mega dan mendapat pesan khusus gitu? Ya, bisa dibilang demikian. Gimana Mas pesannya, Mas? Mas Bupati, kita lanjutin setelah kita break sebentar ya. Mas Bupati, tentu di dalam masa pandemi ini, tentu ada sesuatu yang berubah. Saya ingin tahu Mas Bupati, ada nggak yang berubah dalam hidupnya? Supaya kita terhindar, karena kita ini mau apapun ternyata orang bisa saja kena COVID-19. Jadi, begitu bicara COVID-19, karena kemarin saya kampanye, saya menjalani kampanye itu kan artinya saya bertemu dengan ribuan, puluhan ribu mungkin masyarakat yang saya temui. Bagaimana saya mungkin tidak terpapar
Tapi jangan sampai saya menjadi carrier dan menularkan orang lain. Itu yang paling ditakuti. Maka yang pertama saya lakukan adalah saya setiap minggu itu pasti menjalani swab PCR. Oh gitu. Itu pasti. Setiap minggunya saya swab, ya mungkin 2 hari 3 hari sekali saya swab antigen itu pasti. Karena jangan sampai nggak taunya saya dalam kondisi reaktif atau terpapar terus saya bertemu masyarakat, itu hal yang sangat amit-amit jangan sampai terjadi. Itu satu. Yang kedua, apapun ini kan virus ini dikalahkan oleh imun. Jadi setiap pagi itu pasti sudah istri saya nyiapkan jamu pon-pon sudah pasti. Itu sama madu pakai air hangat sebelum makan, sebelum sarapan saya pasti minum itu. Sama olahraga sih paling. Olahraga apa sih? Goes. Oh, goes ya. Goes. Ya, itu yang sekarang lagi ngetren ya Mas. Ya, betul, memang saya dari dulu suka goes. Oh gitu. Seperti Bapak juga ya? Sangat. Bapak cukup maniak sama goes. Mas Dito, jadi begini. Kebetulan juga Mas Dito ini kan harus berhubungan dengan banyak orang, ya, meninjau ke desa-desa. Kita nggak tahu. Tadi sudah disebutkan bahwa PCR dilakukan secara berkala. Tentu sibuk. Apakah ada sesuatu yang berbeda ketika Anda menjabat sebagai bupati dalam hubungan dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan mertua, dengan bapak, dengan ibu, dan seterusnya? Kalau berbeda sih enggak sih sebenarnya. Kalau berbeda sama sekali enggak. Saya alhamdulillahnya tetap kalau lagi ada waktu longgar saya tetap pergi sama anak istri. Kayak kemarin sore saya menyempatkan keliling Kediri, lihat beberapa aset Pemkab yang tidak terpakai. Setelah itu cari makan bakso sama istri. Walaupun makannya di mobil karena kami menjaga, kan takutnya kan nggak enak kalau misalkan saya di situ terus menimbulkan kerumunan. Artinya kan di saat saya turun, biasanya masyarakat minta foto, takut menimbulkan kerumunan. Jadi saya menjaga itu makannya di mobil dan sebagainya. Nah, kalaupun memang diharuskan lagi ada saya kegiatan makan di luar gitu, itu biasanya saya pastikan jumlahnya harus kapasitasnya harus dikurangi. Gitu. Jadi kalau hubungan ke bapak, ke ibu, ke anak istri nggak ada yang berubah sih sebenarnya. Mas Dito, bagaimanapun Anda bisa maju karena restu partai. Anda pernah bertemu dengan Bu Mega dan mendapat pesan khusus gitu? Ya, bisa dibilang demikian. Gimana Mas pesannya Mas? Terus terang, saya sampai tahun 2019 akhir, itu saya belum, mungkin bulan September, Agustus, September, Oktober itu saya belum terbesit dalam pikiran saya untuk maju atau bahkan jadi bupati, itu belum terbesit. Begitu Desember, dipanggil Pak Sekjen, lalu saya masih menanggapi sedikit normatif pada saat itu, lalu ada pesan dari ibu, lalu bapak pun juga menyampaikan hal yang sama, artinya memang ini separuh 50% monggo dari diri sendiri, tetap ibu ketua umum tetap mengembalikan kepada diri sendiri apakah mau atau tidaknya. Tapi ada bahasa pada saat itu Kediri butuh perubahan, Kediri butuh anak muda. Nah dari situlah saya mulai berpikir sebenarnya dalam hidup apa lagi sih yang mau saya cari itu. Saya berpikiran alhamdulillah mungkin kalau secara materi sudah cukup. Akhirnya saya memutuskan berangkat ke Kediri. Saya keliling kabupaten sampai satu ketika saya sholat istighosah di salah satu masjid. Selesai sholat saya merasa kok ada hal yang lebih banyak dan bisa dirasakan secara manfaat di Kabupaten Kediri dibandingkan saya di Jakarta. Dan toh juga apapun itu asal muasal keluarga saya, keluarga besar saya itu tumbuh dan besar ada di Kabupaten Kediri. Kabupaten bukan kota bahkan. Nah dari situ akhirnya saya kembali ke Jakarta menghadap beliaunya, saya sampaikan bahwa saya siap untuk maju tanpa vested atau kepentingan apapun. Karena modalnya ya itu, biasanya anak muda punya modal itu, idealisme itu yang menjadi modalnya. Ya, Mas Dito, satu di antara tantangan sebenarnya yang kita harus akui, suka atau tidak, itu adalah soal good governance. Ya, tata kelola yang baik, sehingga kita menghindari mitos bahwa sebagian besar kepala daerah kita itu berakhir di pesantrennya KPK. Ya kan? Bagaimana Mas Dito menghadapi mitos ini ya, supaya orang bilang husnul khotimah berakhir dengan baik. Good government harus dijaga. Bagaimana ini Mas? Jadi begini, pada saat pertama kali rapat koordinasi dengan teman-teman kepala dinas, hal pertama yang saya sampaikan adalah tolong cek
aset-aset yang dimiliki oleh Pemkab yang efisien maupun unefisien. Yang tidak efisien yang mana, yang efisien yang mana. Yang tidak efisien ini kita bisa kembangkan lagi dan itu bisa kita tingkatkan untuk menjadi PAD. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya minta untuk proyek atau proyek-proyek strategis yang ada di Pemkab. Ini saya bersurat baru beberapa hari yang lalu saya bersurat ke LKPP untuk unit kegiatan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kediri ini disupervisi. Jadi disupervisi oleh pemerintah pusat. Nah itu mungkin hal yang bisa dilakukan oleh semua kepala daerah, tapi mungkin karena ada Bapak, saya pada saat itu telepon Bapak, Pak, ini kondisinya bagaimana? Nah itu salah satu mungkin benefit yang tadi kita bahas. Itu salah satu benefitnya Bapak mengarahkan, oh Mas itu bisa disupervisi melalui LKPP. Lalu yang berikut lagi apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan? Beberapa minggu yang lalu, 1-2 minggu yang lalu saya bertemu dengan teman-teman dari KPK. Kita menandatangani fakta integritas kita tanda tangani. Di dalamnya ada satu sistem yang dimiliki KPK yang disebut dengan MCP, Monitoring Center of Prevention, di mana KPK memberikan ruang kepada semua pemerintah daerah supaya tidak terjebak dalam perilaku korupsi. Dan mereka bisa masuk ke dinas-dinas yang memang dianggap krusial. Gitu. Jadi good governance kita mulai dari situ. Mas, kita mungkin tidak bisa mengawasi ribuan pegawai kita. Ya. Jumlahnya ribuan, mereka punya interest sendiri-sendiri, punya hal banyak macam-macam. Ya, Mas, satu di antara yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan satu contoh, gitu ya. Apa yang sistem yang Mas ingin bangun supaya orang tidak perlu merasa diawasi, tetapi dia tahu bahwa kita bekerja di dalam sebuah sistem yang akan terus berjalan dan ada orang yang langsung maupun tidak langsung ngawasin kita, gitu. Nah, bagaimana itu melahirkan itu? Karena Mas kan nggak mungkin ngawasi satu persatu ribuan orang, bagaimana caranya? Ini jadi kaitannya begitu bicara dengan sumber daya manusia. Artinya pegawai yang ada di bawah pemerintahan Kabupaten Kediri totalnya kalau saya nggak salah ada 9.200 sekian. Begitu. Kadang yang saya lakukan adalah melakukan random sampling. Artinya begini, saya sering kadang itu datang ke salah satu balai desa, datang ke salah satu tempat pelayanan publik, contoh rumah sakit, datang ke jalan-jalan yang rusak. Itu hal-hal yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah. Tapi memang sejauh ini saya harus akui itu adalah cara yang paling efisien. Jadi random melakukan sidak-sidak, mengecek tanpa harus ada kegiatan yang formal, tidak terjadwal, itu sangat efisien sampai hari ini. Dari situ biasanya misalkan ada jalan rusak. Yang harusnya jalan ini bisa diselesaikan, yang jalan ini baru diselesaikan tahun depan, karena pas kebetulan saya lewat terus saya berhenti, akhirnya saya diskusi dengan dinas PUPR, ternyata 4-5 bulan bisa diperbaiki dan sudah bagus. Jadi artinya hal-hal seperti itu yang saya tumbuhkan. Seperti rumah sakit, di dalam rumah sakit ada perlunya perbaikan dalam manajemennya, karena saya melihat sendiri ada beberapa kekurangan yang mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Itu saya langsung sampaikan kepala direktur rumah sakitnya, kekurangannya ini. Jadi hal-hal random seperti random sampling itu yang saya lakukan. Untuk mengawasi, memang tidak menyeluruh, tapi artinya supaya tahu bahwa saya mengawasi. Betul ya. Karena kalau satu persatu nggak mungkin. Oke, Tribuners, kita akan break lagi sebentar. Kita akan ngobrol lagi dengan Mas Bupati untuk topik berikutnya. Janganlah pernah takut untuk bermimpi, karena pada hakikatnya saya ini nggak pernah punya mimpi aja bisa jadi bupati. Apalagi kalian yang mimpinya tinggi, saya yakin pasti bisa mencapai hal tersebut. Oke, Tribuners, kita lanjutkan ngobrol kita dengan Mas Bupati. Mas Bupati, Anda mengenal nggak secara pribadi Pak Presiden kita, Pak Jokowi? Kalau secara pribadi mungkin tidak, tapi pernah bertemu? Beberapa kali. Setiap Lebaran saya selalu datang ke istana untuk mengucapkan Hari Raya. Kesan Anda kepada Pak Jokowi apa, Mas Bupati? Beliau itu benar-benar sosok presiden yang memang dari auranya itu datang dari rakyat untuk rakyat. Itu yang betul-betul berkesan bagi saya. Nah, Anda mengenal putra beliau atau tidak, Mas? Saya mengenal Mas Gibran karena kebetulan kami sama-sama kader PDI dan sama-sama maju di dalam pilkada.
Tapi kalau Mas Kaisang dan Mbak Kahiyang saya tidak mengenal secara personal, tapi bertemu pernah. Mas Bobi? Mas Bobi saya hanya bertemu tapi tidak kenal secara personal. Kalau Mas Gibran iya. Apa ada kemungkinan saling berkolaborasi gitu antar para pemimpin muda ini sama-sama anak muda ya, punya tanggung jawab yang sama, punya di masa yang sama. Apa ada Mas? Pasti. Saya rasa itu pasti. Mungkin tidak langsung ke Mas Gibran karena ada perbedaan beliau di Jawa Tengah, di Solo yang bentuknya topologinya kota, kalau saya di kabupaten. Jadi biasanya ada beberapa teman-teman kepala daerah seperti Gresik, Gusani, lalu Sidoarjo, Gus Mudor, di Trenggalek ada Mas Ipin, Surabaya ada Mas Eri. Ini yang biasa kita kadang tukar pikiran dan kalau nggak salah kan segera diagendakan untuk ngopi bareng lagi. Tapi memang sama-sama anak muda ya Mas? Ya, bisa dibilang demikian. Itu keuntungannya begitu ya, jadi komunikasinya lebih mudah. Lebih mudah, betul. Mas Bupati, nah tentu ketika Anda sebelum menjabat ini ada bupati-bupati sebelumnya, ada Pak Tris, istrinya dan seterusnya. Nah bagaimana nyambungin antara apa-apa yang sudah dilakukan di masa lalu ya dengan kemudian apa yang Anda harus teruskan dan tentu saja harus ada yang dievaluasi. Bisa nggak disebutin gitu Mas? Itu jelas komunikasi dengan mantan, bukan mantan, maaf. Saya harus menyebutnya bupati periode 2015-2020, dalam hal itu adalah Bu Haryanti. Ada beberapa hal yang saya komunikasikan dengan beliaunya. Contoh seperti rehabilitasi atau revitalisasi pasar. Itu saya diskusikan sama beliaunya karena apapun banyak perencanaan-perencanaan yang sudah masuk di zaman Bu Haryanti yang mana saya harus lanjutkan, saya harus selesaikan. Jadi komunikasi itu tetap kita lakukan. Jadi komunikasi supaya ada tetap ada kesinambungannya. Kesinambungan antara satu dengan yang lain. Mas Bupati, saya ingin Mas Bupati memberikan closing statement. Bukan hanya untuk warga Kabupaten Kediri, tetapi juga pembaca kita dan warga Indonesia. Pesan yang mau saya sampaikan, yang paling mendasar adalah terutama untuk teman-teman yang masih berusia muda, janganlah pernah takut untuk bermimpi, karena pada hakikatnya saya ini nggak pernah punya mimpi aja bisa jadi bupati. Apalagi kalian yang mimpinya tinggi, saya yakin pasti bisa mencapai hal tersebut. Dan saya minta juga ke teman-teman kaum milenial yang dimanapun berada, mulai sekarang tolong bantu pemerintah daerah, karena kita ini butuh sekali petani-petani milenials. Ini saya minta jangan malu untuk turun ke sawah ambil cangkul, jangan malu juga untuk mengedukasi pedagang pasar, jangan malu untuk mengedukasi para peternak. Artinya saya minta sebenarnya kepada kaum milenial yang ada di Indonesia untuk lebih mau turun ke bawah melihat persoalan itu secara mendasar. Itu yang saya inginkan. Tribuners, kita telah ngobrol panjang dengan Mas Bupati. Terima kasih banyak kepada Mas Bupati yang sudah sharing sama kita tentang banyak hal. Dan rasanya ini bisa menjadi role model kita bahwa orang muda pun kalau diberi kesempatan akan mampu melaksanakan tugasnya. Kita doakan bersama supaya Kabupaten Kediri ke depan bisa lebih maju. Dan lebih penting lagi, COVID-19 bisa segera pergi dari negeri ini. Demikian, saya Febi Mahendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.